sih? Gue boleh ngomong buat lu gak? Apa tuh? Ke Bekasi nih kodong-kodong. Kalau ada kasih dong. Itu updatean gua. Ke Bekasi deh kodong-kodong, kalau ada kasih dong. Masih inget nggak lagunya? Entah. Yoi, balik lagi bareng gue Pakmi di channel Glow Boxline on West. Kali ini ada apaan sih, Mi? Kali ini ada hati yang disapa luka karena kisah yang disapu hijrah. Anjay. Dalam. Opening gue. Dalam. Itu opening bakal ngehits 2021. Gue selalu bilang gitu, abis corona baru ngehits. Karena kalau lagi corona ya corona yang ngehit. Corona yang ngehits, gue yang kalah gue. Mau ngehits apapun juga Wah, bakal kalah corona. Corona mau ngapainnya juga hits deh. Nggak di TV, nggak di sosmed ya kan, nggak di mana-mana pasti. Aku dulu ini gak sih? Lu buka TV isinya corona, lu buka sosial media corona, bosen nih. Satu bosen, kedua garing lama-lama. Jadi kenapa kita itu kebal terus? gitu, anjing lah gininya udah tahu ini kesini kan gitu. Sebenarnya sih nggak kepake coy. Di Indonesia tuh nggak kepake gitu. Kepake ya? Lu nggak takutin doang, awal doang sebenarnya. Kan nggak sih? Coba dulu lihat masih lama kemarin gimana ya kan? Gue kangen ini lu sebenarnya. Kangen iklan Legel Home Shopping gue. Gini ya. Ada tanda panah di sini yang bawain cewek-cewek seksi itu. Oh gue gara-gara corona udah nggak ada itu iklan Legel Home Shopping yang di sauna yang keringetan. Ada kuisnya. Ada kuisnya. Telepon sekarang. Ke nomor ini. Gini. Ada tanda panahnya. Tanda panahnya. Ini gue kangen banget. Semua berubah gara-gara corona. Corona parah. Nggak ada acara live lagi, nggak ada live musik juga. Cewek-cewek diajakin keluar nggak ada yang bisa, lockdown, PSBB, segala macam, fuck gitu. Jadi fuck lah sih, gue bete banget gue main game aja. Main game juga gimana ya kan? Bete, rusak. Itu rusak pertemanan. Kenapa tuh rusak pertemanan? Ya kalau ada yang gimana ya, kita kan main nggak selalu bagus men. Iya sih ya kan? Kita dikata-katain. Iya, dikata-katain. Ada yang baper, ada yang enggak kan. Gara-gara kita nggak bisa main nih. Bapak lu siapa, gue tungguin bapak lu. Lu gara-gara lu nih gue turun rank anjing. Gara-gara gua misalnya gitu. Mama kau pelacur ya. Mama kau apalah itu. Wah, gara-gara game juga bocah anjing itu. Yang nggak ngerti, yang baru-baru main doang. Pemecah belah bangsa juga ya game. Yang baru ngerti komen. Oh bisa komen nih, keren. Gitu ya, keren. Bisa ngatain orang tapi dia nggak tahu gue siapa. Iya, keren lu. Keren. Tapi itu sih yang bikin terjerumus kemana-mana. Iya sih, Dari game juga, dari aplikasi itu parah lah. Gue udah puyeng ya sama orang main TikTok nih. Sebelum ada corona puyeng gue sama orang main TikTok. Ditambah lagi di rumah aja. Mau ngapain gue deh? Main TikTok. Jadi gini dulu. Gimana ya? Kalau yang di otak gue dulu nih, orang-orang main TikTok nih. Nah, yang nonton ini nih ada kerjaan buat nonton. Iya betul. Giliran nih ada yang lainnya lagi. Iya, giliran dia di rumah aja nih, dia nonton TikTok akhirnya. Kayaknya asik nih, dicoba. Ketagihan makin banyak populasinya. Ya kayak gitu dulu ya. Iya, kita nggak ada yang kayak gitu. Gue sih nggak benci sama kayak yang lain, gue nggak. Usernya sih gue, penggunanya yang gitu. Cuman gimana ya kalau main TikTok? Semua orang bisa main ya kan. Iya. Cuman cocok-cocokan. Ada dulu yang main TikTok itu badannya ngeluas, musiknya kaku, absurd, badannya random. badannya random, musiknya kemana, ininya kemana gitu.
Nah yang maksud gue ketika lu mau ngelakuin hal sesuatu yang emang lu pengen lakuin, lu harus ya seenggaknya pro lah, ya. Asik lah buat dilihat gitu. Jadi kan yang enak gitu, nguntungin yang penontonnya juga. Iya sih, Jangan yang negatifnya terus kan. Yang maksudnya kita kan yang nonton nih, karena gue ngerasa ya, gue bukannya ya selalu sih mau ngelakuin main TikTok segala macam, gue bodo amat, gak peduli gitu. Cuman gini, lu cantik nih, lu cakep nih, gue istilahnya gue udah suka nih sama dia nih, terus someday dia main TikTok nih, terus gerakannya nggak asik. Ilfil loh. Dari ilfil gue itu jatuhin diri lu sendiri nyet gitu. Kok gitu? Kayaknya Kok kemarin nggak gitu? Kok gitu ya? Kok jadi gini? Kok mengsong? Belok. Belok gitu. Dia itu jadi kayak gini sih kalau lu cuman, karena di TikTok itu nggak bisa lu ngandelin muka lu doang gitu. Kalau lu nya emang nggak bisa buat ngikutinnya, lu bakal jadi orang nggak suka gitu. Jadi ilfil di titik TikToknya itu gitu. Kasian dia juga. Kasian gitu. Orang dibully tapi nggak mau dibully dianya juga kan. Bulinya gimana jadinya nih? Yang enak. Jadi kayak tadi misalkan gue ini mau nembak cewek nih, terus dia nggak main TikTok. Misalkan mau nembak cewek nih, pas gue mau ke rumahnya dia update status main TikTok. Terus gue lihat, anjing main TikTok, gue langsung ngeliat pala bawah, moh. Langsung jadi nggak jadi gue nembak ya. Ojo pateni mas. Gue jadi iya jadi kayak gitu. Gue jadi kayak ketika ada ketika lu nggak pro nih atau nggak seniat itulah gitu. Iya jadinya nggak ada esensinya. Tapi sempet dikucilkan juga sih di TikTok. Sempet sih kan. Kenapa Sempet di ban kan sama Play Store lagi. Sama aplikasinya lagi, sama pusat aplikasi. Play Store. Iya tapi gitu maksudnya. TikToknya sih sebenarnya nggak salah sih, usernya. Apalagi sistemnya itu sih, nih kalau di TikTok sistem nggak salah. Ya kan? Yang salah apa? Usernya. Penggunanya aneh-aneh. Iya jadi kayak lu gerak, mata lu kemana, badan lu kemana, kayak ngapalin. Udah gitu kebanyakan yang fail anjir. Tapi kebanyakan yang gue ngomong fail jadi lucu nih. Biasanya yang fail yang lucu yang fail kan? Ini kan yang sukses ketika dia gagal lucu gitu. Jadinya pengen nonton terus ya kan? Kenapa lu nggak bikinnya yang lucu aja gitu, yang fail aja udah langsung dari awal. Iya kan? Jadi lu di tengah-tengah gitu ya. Gue juga suka nonton di komen kan, kita dulu suka nonton di komen yang fail tuh yang lucu gitu. Jadi lu dari tengah-tengah lu mau bikin yang bagus enggak nanggung. Lu bikin yang fail lu jaim ya. Karena muka lu cakep. Iya. Jadinya nggak masuk aneh ini nggak welcome jadinya. Tapi cewek aneh sih emang. Gue bayangin cewek sih yang main TikTok. Cewek banyak banget. Soalnya kalau cowok kebanyakan dibully ya. Tapi ada karena dia seneng dibully. Iya kan, gitu sih simpelnya ya kan. Lu suka dibully ya udah lu. Kamu mau main TikTok dibully gue. Dibully kenapa lagi? Tatoan dibully gue sudut pandang sih sebenarnya. Itu mah orang-orang yang balik lagi, usernya lagi ya kan. Gue nggak main balik TikTok lagi. Dibully gue gagal pacaran sama bini orang. Anjir, itu mah melenceng, kampret. Udah lurus aja nih kan, lu kesini ngapain gitu kan. Udah ada lurus, tinggal enak gitu kan, lurus aja. Lu nggak pernah tahu dulu yang belok tuh lebih enak. Ya sih iya. Kalau di belakang, coba kalau di depan lu belok. Nah, nggak berani pasti. Nggak berani. Iya loh. Parah emang. Kayak gitu kayak. Si TikTok itu banyak yang dipakai tapi ya jadi nggak asik gitu nontonnya. Gitu kalau nontonnya asik juga gue fun gitu. Iya. Gue nggak masalah gitu ngabisin kuota gue buat buka TikTok. Gitu buat lihat-lihat ya, refreshing mata lu juga ya kan, selagi di rumah aja nih kayak gitu. Tapi pas gue nonton ini ya banyak yang absurd, 90% absurd. Iya, 10%-nya fail.
Ya iyalah fail. Gue nyari yang fail di sini tapi jarang. Ya kan, tapi jarang. Nggak ada. Tapi jarang. Parah. Kebanyakan yang absurd. Tapi itulah the power of woman bro. Mau gimana pun cewek terserah dia benar deh. Udah ada pasalnya. Udah pasalnya. Selalu benar. Di RU terbaru cewek itu selalu benar. RU terbaru. Demo kemarin Di demo kemarin itu. Anjir. Parah itu, iya lah. DPR. Oke. Iya kan? Kayak apa ya? Ada tuh RUU tentang wanita tuh yang kemarin April tuh gue baca. Bukan RUU siapa sih? Hari wanita sedunia. Poster gitu. Itu poster ikutan absurd tuh jadi kan ngapain anjing. Selangkangan milikku bukan milik negara. Iya. Ya kan? Ya emang sih milik lu. Ada juga yang nggak pakai hijab dibully, nggak pakai baju di download. Ada tuh gitu. Kebanyakan salahin sistem sih. Apaan sih salahin sistem itu kan? Ada salah. Gila. Sebenarnya sih gini sih, yang salah bukan wanitanya dulu, dan yang salah bukan laki-lakinya. Kita cuma miskomunikasi aja antara maksud perempuan dan maksud laki-laki nih. Kadang-kadang beda pendapat. Enggak. Beda, ya ditangkap beda. Iya, yang dimauin cewek nih dilakuinnya beda sama laki gitu. Jadi nah, yang sesuai harapan masing-masing. Yang dilakuin laki ternyata nggak sesuai dengan keinginan cewek. Contoh lu pernah dengar konspirasi wanita yang nyampe sekarang lah gitu. Kalau kamu sayang sama aku, jangan apa-apain aku. Pernah denger ya? Lu kalau lu sayang sama gue, lu jangan ngapa-ngapain gue lah gitu. Di dalam kalau nggak ngapa-ngapain ya buat apa gue jadi pacar lu nih? Gue setuju gini ya. Ya, ini pendapat gue ya. Kita logikanya gini. Konspirasi wanita ini omongan-omongan lu ya. Ketika lu ngomong kalau lu sayang sama gue, jangan apa-apain gue. Nah, gue sebagai laki-laki gue sayang sama lu, gue nggak ngapa-ngapain lu. Tapi gue apa-apain cewek lain. Karena notabene laki-laki butuh ngapa-ngapain. Dia ngapain dia apa-apain. Tapi kita apa-apain orang lain nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Berarti dia minta. Ya maunya dia apa nih? Jadi dia kan lu cowok gue ngapain sama orang lain gitu. Tapi ketika gue ngapa-ngapain lu kan sayang sama gue, ngapain gue. Gituin orang nggak boleh. Jadinya kita salah lagi, baik lagi coy. Parah kan? Salah, Gini deh. Gue pacaran nih. Enggak, ya lu tau lah, satu dua cewek. Yeah. Tapi itu selalu sama gitu. Kayak ketika lu siapa ya, mantan gue manggil gue kayak Bot lah gitu. Bot, lu sayang sama gue nggak sih? Ya sayang. Ya udah jangan apa-apain gue dong. Oh ya udah fine. Gue nggak apa-apain. Gue tutup lagi tuh slating. Nggak jadi. Cancel. Karena udah sayang. Ya udah. Oh iya gue sayang banget sama lu, jadi jelas lah lu the one and only dah gitu ya. Salah satunya lah, udah lu punya gue doang gitu. Akhirnya gue hijrah nih ke cewek lain karena gue butuh biologis. Gak munafik, cewek juga butuh sebenarnya. Gue ngapa-ngapain cewek lain, dia marah gitu. Jadi tanggapan lu gimana tuh tentang konspirasi wanita yang kayak gitu tuh? Gimana ya? Gue juga butuh sih yang paling yang cewek-cewek komen kita laki-laki tuh harus gimana sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya sih gini, cewek tuh lebih pintar ya. Aku pintar, gue ranking 2 gue. Bukan dalam hal dibawain Nurdin. Bukan gitu apa? Gimana sih? Aduh lupa dah tuh. Si cewek tuh lebih pintar main dibanding cowok. Dalam segi bodoh cowok. Apa aja? Dalam hal nabung misalnya dia paling oke. Iya nabung, iya gue akuin, iya nabung oke. Cewek oke nabung. Kita nggak boros. Iya. Ya kan dia nggak boros, kita mau boros men. Buat jadiin dia. Ya pinjam motor temen ya. Nah, buat beli baju di Sri Jaya. Ilustrasi doang, contoh doang ya. Kayak gitu ya. Iya itu sih. kan termasuk pinter, coy. Iya sih. Dia bisa membodohi orang. Manipulasi. Lebih tepatnya kayak gitu. Manipulasi. Tapi kenapa selalu kena? Itu cewek kayak gitu, trik-trik dari dulu sampai sekarang
tetap kena. Tetap kayak gitu ya. Sebenarnya sih yang pinter tuh cewek, kita cowok-cowok itu kaum yang dibodohi sebenarnya. Bener gak sih? Dan kita mau dibodohi. Iya karena kita sayang. Berdasarkan itu sih. Kita mau coy dibodohi. Kenapa gitu kan? Effort sih, perjuangan sih. Biar kelihatan. Iya berjuangin. Tapi nggak sesuai. Yang udah nggak sesuai anjing. Percuma. Tapi gitu, kalau ada gue yang ingat. lebih berjuang daripada gue, lu cabut monyet. Gimana jadinya? Ya, gue pernah tuh waktu sekolah bikin, gue suka bikin materi stand up. Waktu itu gue stand up juga tuh. Gue stand up juga. Gue sampai bikin materi. Pasti mati dulu. Ini juga sih. Iya. Tadi yang gimana tuh? Woi, gue materi stand up. Gue bawa sering lah stand up buat ngelucu di iya, kelas. gue bikin materi waktu itu tentang wanita ya, karena gue emang notabene hidup gue dekat dengan wanita gitu. Gue bikin materi, cewek itu pinter karena ketika lu jajan, gue ini sih bukan semua cewek ya, pengalaman gue pribadi. Ketika lu jajan, gue bilang nih, pakai duit lu dulu dah, duit gue gede, gocapan dulu gede waktu zaman sekolah gue gocap gitu kan. Ya duit lu aja deh, duit gue cepean. Wah anjing, dibalikin gue. Ya udah ya pakai duit gue kan. Pakai duit gue tuh kembalian dong. Gue beli apa tuh gue lupa, kembalian dong. Kembalian. Pas mau jajan lagi nih, si kampret nih, sebut saja Cece nih. Mau jajan. Gue ketebak nih. Udah kekeker nih sama gue nih. Kalau waktu sekolah gue kecatan sama dia. Pas gue mau jajan, terus pakai duit dulu dah, gitu. Pakai duit yang tadi aja kan ada kembalian nih. Duit gua lagi nyet. Gue keluar lagi. Iya lah, biar duit gak pecah. Iya, duit gak pecah. Iya. Alasannya dapet gitu. Selalu kena. Giliran. Kita nggak pernah kena. Kenapa? Giliran dia mau jajan lagi, duit gua habis dong. Habis duit gue gitu. Giliran dia mau jajan lagi, ya duit gua habis. Yaudah deh, pulang aja gua ngantuk kata dia. Utuh dong. Tapi jajan lagi duit gua habis dong. Udah beli segala macem ya kan, gocap tuh pecah. Dia mau jajan lagi, ya duit gua habis lagi. Udah pulang aja deh, gua ngantuk. Itu kenyang, balik langsung tidur anjing. Belum ada kata bucin sih waktu itu. Belum ada. Bucin belum gue kemarin di segmen bucin. Pada itu kayak gitu sih sebenarnya. Tapi emang wajar sih, wanita kan diperjuangkan. Emang untuk akhirnya juga bakalan kayak gitu. Kayak gitu, karena gue selalu bilang gue lebih cuma karena kitanya terlalu cepet aja pengen yang gimana ya kan. Laki-laki tuh selalu kayak gitu, mencari hal yang baru, cuma nggak mikir gimana. Bener gak? maunya instan anjing. Pengen gitu kayak gini gimana caranya kan dibodoh. Tapi ada konspirasi lagi nih tentang cowok, tapi yang ngomong sekarang. Gue sekarang belain cewek nih, gue berkhianat gue ke cowok, gue belain cewek. Pernah ada cowok yang bilang, ya kalau lu sayang sama gue, terima gue padanya dong. Iya betul. Pasti kayak gitu kan. Pasti. Padahal ya kalau cowok yang bener ya intinya lu berusaha nya. Bukan apa adanya berarti. Ya intinya gini, cowok yang sayang sama pasangannya nggak bakal ngebiarin ceweknya susah sama dia. Gitu sih sebenarnya. Cuman sebenarnya kan semuanya butuh proses, ya kan? Butuh proses. Cuman kebanyakan cowok nggak diambil semua dari opini, stigma, konspirasi yang kayak gitu. Dia sebenarnya itu berkesinambungan dulu antara satu sama dua. Jadi ketika lu ngomong kalau cewek sayang sama gue, terima gue padanya, itu ada sambungannya. Nah sebagai cowok yang sayang sama dia, lu pasti jangan biarin cewek lu susah sama lu. Itu harus satu paket. Kebanyakan cowok ngambil paket yang satu doang nih, yang duanya enggak. Ya intinya lu kalau sayang sama gue, terima gue padanya. Ketika si cowoknya lagi nggak ada daya ngapa-ngapain, ya udah tinggalin dah. Berarti sama kayak lu nggak terima gue. Nonton video nggak full nih, yang kita depannya aja nih, bete iya. Udah itu kayak gitu kan, baru konteksnya kayak gitu. Kalau nonton YouTube baru iklan udah kelar udah. Udah males. Udah males. Parah. Cowok kayak gitu. Gue sih dulu ya bisa dibilang gue dapat pelajaran sih kesini. Tapi gue dulu salah satu yang kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini gitu? Gue salah satu cowok nih di pihak cowok yang ngambil paket yang intinya doang.
yang pakai satu. Paket satu, harusnya itu 2 paket. Sepaket. Sepaket. Bukan satu paket. Iya, paket. Paket. Paket hemat. Paket hemat. Iya. Jadi ketika gue bilang cewek gue harus menerima gue padanya, dan gue gak ada apa-apa, dicabut, ya harusnya gue bisa terima. Tapi ini gue omongin. Oh, mau coba apa sih? Iya. Gimana dong? Aneh. Tapi lu punya cewek gak sih kan? Enggak. Alasannya kenapa? Sama aja nih. Sama aja kayak udah. enakan sama cikal ya? Enggak, gimana sih? Gue pengen gitu kayak orang bisa pacaran lama itu. Cuma gue tipikal orang yang gak mau ribet nih. Apalagi diribet nih paling gak mau gue. Itu paling gak mau diribet. Jadi itu alasannya. Sama sih lu sama gue yang mulai bentuk. Jadi kayak gue punya pacar ribet nih, mendingan gue sendiri. Ngapain lu ada buat ngeribetin gue gitu. Nah, Tuh, iya kan? Tuh. Itu reason nih kan. Lu datang harusnya lebih komplit nih kan, harusnya mengkomplitkan nih ibaratnya nih, bukan memperkeruh nih. Nah itu sebenarnya halfway reason gue kenapa gue milih orang yang dewasa kemarin. Mungkin lu nggak tahu ceritanya. Gue milih orang yang dewasa. Ya itu alasannya. Yang dewasa tuh nggak ribet. That's it sih. Lu itu terbukti sih. Gitu ampun kan. Gini, ada konspirasi lagi. Kedewasaan itu nggak dilihat dari umur. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi lu harus tahu nih. Kalau dia udah berumur, kemungkinan besar dia dewasa. Kemungkinan besar. Tapi kalau dia masih bocil, belum tentu dia punya pemikiran dewasa. Iya. Tapi Jadi sebagian, tapi lebih banyak indikasinya kita temukan di yang udah berumur, karena otomatis pengalaman yang bikin dia nggak dewasa, tapi pengalaman yang mendewasakan dia. Iya, betul. Itu sih kenapa gue gini sih. Gue waktu ngejalanin sama si pasangan gue ini yang dewasa nih, gue banyak dihujat. Jujur gue banyak dihujat. Ya emang konteksnya salah gitu. Tapi gue nyamannya karena itu gitu. Karena ya gue dapet kenyamanan di situ. Karena dia dewasa, dia nggak ribet kayak bocil-bocil yang U23 gitu. Kayak timnas Iya. U23. Ya soalnya gue pacaran sama 11 orang. Nggak kebanyakan nih. Enggak. Cadangannya gue. Jadi kalau yang taruh cedera gue main. Nggak kayak gini. Jadi kayak banyak yang, tapi dia, gue jelasin ya ke teman-teman gue yang kontra nih ke gue. Tapi dia dewasa gitu. Ya, yang komen gue ini yang kontra, gue bilang kedewasaan itu nggak dilihat dari umur nih, nggak dari itu. Ya emang nggak dilihat dari umur, tapi yang berumur itu udah pasti kemungkinan dewasa, karena dia emang nggak dewasa tapi pengalaman mendewasakan dia. Tapi yang umur 23 atau sepantaran kayak kita nih 24 nih, oke, emang ada yang dewasa, tapi belum tentu, karena dia belum tahu pengalaman itu kayak gimana. Dia udah sering gitu. Cuman kayak pemikirannya istilahnya gini, cuman belajarnya doang, teorinya belum. Iya. Tapi orang yang nggak belajar udah ngelakuin praktek, teorinya nggak dapet nih. Teorinya nggak dapet emang, tapi dia praktek ngelakuin yang sesuai. Iya. Gitu. Itu sih yang ada. Ya mungkin sebagian gue nggak nyalain juga, mungkin nggak nyampe ke situ. Cuman karena gue ngerasain, akhirnya gue dapet ke situ. Jadi ketika yang bocil-bocil, oke, punya pemikiran dewasa, oke, lu punya teori karena lu belajar. Tapi lu nggak tahu prakteknya kayak gimana karena lu belum ada di situasi yang kayak gitu. Tapi kalau yang dewasa, dia nggak belajar tapi dia tahu prakteknya kayak gimana. Iya. Walaupun dia teorinya nggak tahu gitu. Kalau pilihan ganda salah tuh. Kalau esai cepet nih. Esai cepet dia nulisnya. Kalau pilihan ganda ini apaan ya, A, B, C. Males dah, Males salah. Ngapain? Ngapain? Nggak penting, karena dia teori itu nggak penting, karena penting itu praktek. Jadi buat pengalaman kita juga langsung kan real gitu. Real kan. gitu. Kalau teori masih ngebayang misalnya. Ngebayang. Udah itu segi cara pendekatannya beda. Dia tuh udah nggak nerima omongan-omongan bangsat kita yang receh-receh, udah nggak bisa. Nggak kepake kayak. Lu bawa tuh kemarin anjing. Kalau kita nyoba-nyoba gitu kan. Kita pengen coba nih kayak sama ke bocil nih. Iya, ke bocil pacarnya kita lah. Iya, ke orang yang dewasa gitu. Dalam hati dia kayak
ini orang baru kayak gini, Gak masuk. nggak masuk, udah kayak Iya kan kita tahu di blok gitu. tawa jahat ya kan, Tahu jahat di blok tuh. anjing lo ya, awal yang bagus menurut lo tapi menurut gua Kalau kata Jason Ranti ya, apa tuh? kalau orang dewasa itu udah mikirnya itu perut lapar butuh nasi, bukan puisi. Iya betul. Kalau kata Jason Ranti ya udah tapi itu jadi lu udah lebih ke ya lebih tahu lagi lah kapannya kayak gimana gitu sih. Tapi emang benar sih, untuk buat kedewasaan gue pernah posisi kayak lu juga gitu. Pernah kan kalau kan. Terus posisi di mana gue lebih milih yang dewasa plus yang berumur. Karena nggak mungkin kalau dewasa doang ngapain buang waktu. Ya betul. Terus Gimana ya, lebih enjoy. Gue ngejalanin hari-hari juga kayak ya gue biasanya. Dia bukan gue yang baru gitu loh. Bukan gue yang gimana ya jadinya. nggak otoriter. Udah selalu gue ada buat lu terus. Iya. Ada masanya kayak nggak ada lagi dulu kata-kata lu udah makan. Nggak ada. Nggak ada kayak udah deh lu tidur dulu. Nggak ada. Itu di kamar sebelah mungkin. Di kamar beda. Nggak kepake sama dia. Oke. Jadi kita juga mau kemana-mana enjoy. Yang gue alamin ya, pertanyaannya itu gimana hari ini? Nah, itu juga paling nanya di ending ya. Di malam di kita bisa aktivitas lah ya kan, sehari-hari gimana, lu gimana hari ini. Jadi baru ada obrolan gitu kan, jadi nggak ganggu kerja kita juga, nggak ganggu kebiasaan kita juga. Gimana kita sama teman kita udah ada plot-plotannya gitu. Gua sama temen gue waktunya nge-game, waktunya gua malu, waktunya Jadi gua nggak ganggu lah. PCS. Masih biasa aja. Jadi kayak gitu yang pengalaman gua. sama bocil-bocil kayak gitu sih. Makanya gue lari ke kayak gitu. Sekarang kita nggak usah pacaran dulu lah. Ya buat nggak guna sih menurut gue juga, pacaran nggak guna. Mungkin sih ada yang berguna, bukan buat gue. Buat tahu gitu. Buat tahu yang kurang kali. Kurang diribetin. Hidupnya dia kurang ribet kayaknya, makanya dia punya pacar biar lebih aduh gue gini-gini aja nih hidup gue nih, aduh gue butuh nih diribetin. Aduh gue main game terus bosen nih, gak ada yang ngingetin udahan nih. Gak ada yang ngingetin makan gitu ya, parah. Gue 2 hari belum makan, gak ada yang ngingetin gue makan, gimana nih? Udah banyak orang aneh sih, banyak orang aneh, banyak banget. Sebenarnya berarti reason lu belum pacaran karena gue ngomong nggak boleh deketin dulu, tapi yang deketin banyak ya. Yang deketin, waduh, ada aja sih. Ada terus. Ada, maksudnya ya ada lah, namanya cowok ya kan. Tapi di saat yang kayak gini kayak suka-suka kita nih. Bener gak sih? Gue boleh ngomong buat lu gak? Apa tuh? Ke Bekasi nih kodong-kodong. Kalau ada kasih dong. Itu updatean gue. Ke Bekasi deh kodong-kodong, kalau ada kasih dong. Masih inget gak lagunya? Entah. Itu TikTok pertama kali itu yang booming itu. Gara-gara burung gagak bangsat tuh. Entah apa ya. Balik lagi ke situ si anjing, aplikasi anjing. Wah, gokil tuh orang. Gokil tuh aplikasi. Next sih gue pengen ngomong bola, keren gak sih? Wes, kalau ngomong bola gimana ya? Nih, aduh, kelihatan gak sih kameranya di sini? Nggak kelihatan. Bisa gini. Sebelum closing ya, gue pengen ngomong ya. Welcome to Old Trafford. Di versi Liverpool. Duduknya di MU anjing. Injek. Kalau kamera kelihatan. Udah paling thank you banget dulu, udah dateng dulu. Thank you banget. Iya. Kapan Ntar gue pasti gue bakal kontak sharing challenge atau apapun ya. Iya. Atau bahas-bahas yang lain. Paling segitu aja nih video dari gue nih. Enjoy your time, enjoy your line, cause this is Glow, Boxline, on West. Why do I, baby, why do I?
Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I?